Halo guys, ketemu lagi dengan aku mengenai piutang dan utang. Dalam dunia bisnis, memahami piutang dan utang adalah hal yang sangat penting. Kedua istilah ini berhubungan erat dengan transaksi keuangan yang sering terjadi antara perusahaan dengan pihak lain. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai kedua konsep ini. Nah, sebelum itu, kita harus tahu apa sih itu piutang. Piutang adalah jumlah uang yang menjadi hak perusahaan dari pihak lain, biasanya karena penjualan barang atau jasa secara kredit. Dengan kata lain, piutang timbul ketika perusahaan menjual produk atau layanan kepada pihak lain dengan pembayaran yang ditunda. Dokumen yang sering dikeluarkan saat timbulnya piutang adalah faktur penjualan. Nah, untuk mengelola piutang, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginput data pelanggan, termasuk barang atau jasa yang dijual. Berikut adalah langkah-langkah dalam mengelola piutang. Nah, yang pertama, input nama pelanggan. Masukkan nama pelanggan yang bertransaksi secara kredit. 2. Input barang atau jasa. Tentukan produk atau jasa yang dijual kepada pelanggan tersebut. 3. Buat faktur penjualan. Faktur ini mencantum detail transaksi dan jumlah piutang yang harus dibayar oleh pelanggan. Nah, sekarang kita bahas apa sih itu utang? Sebaliknya, utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Biasanya berupa hutang yang harus dibayar dalam periode tertentu. Utang timbul ketika perusahaan membeli barang atau jasa dari pihak lain dengan pembayaran yang tertunda. Nah, proses mengelola utang, perusahaan perlu mencatat setiap transaksi pembelian secara kredit. Berikut adalah langkah-langkah dalam mengelola utang. Yang pertama, input data pemasok. Masukkan data pemasok yang menjual barang atau jasa kepada perusahaan. 2. Buat faktur pembelian. Faktur ini mencantum detail transaksi dan jumlah utang yang harus dibayar oleh perusahaan. 3. Atur pembayaran. Tentukan metode dan jadwal pembayaran utang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Lalu, sinkronisasi data pada aplikasi. Selanjutnya, mengelola piutang dan utang secara efektif yang melibatkan penggunaan aplikasi akuntansi. Berikut adalah beberapa fitur yang biasanya ada dalam aplikasi tersebut. Yang pertama, pengatur produk. Kategori produk berdasarkan jenis dan atur pengisian deskripsi produk. 2. Pengatur pelanggan dan pemasok. Input detail lengkap pelanggan dan pemasok, termasuk alamat, nomor telepon, dan email. Ketiga, pengelola faktur. Input dan kelola faktur penjualan serta pembelian dengan rincian yang sesuai. Keempat, pembayaran dan penagihan. Atur jadwal pembayaran dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi. Nah, dengan memanfaatkan fitur aplikasi akuntansi yang tepat, perusahaan dapat lebih mudah mengelola piutang dan utang mereka, memastikan arus tetap sehat dan teratur. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami lebih dalam mengenai pengelolaan piutang dan utang. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.